Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Khususan maksudna bahasa kita rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumihi wa fitna'in amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asabis, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu, kita sudah bahas mengenai wudhu sebagai salah satu mekanisme seseorang menjadi suci, menjadi bersih. Jadi kalau orang mau menjadi bersih, menjadi suci, mekanismenya adalah berwudhu. Kalau dia menggunakan atau kalau dia terkena hadas kecil. Kalau dia terkena hadas besar, maka mekanismenya, aturannya, caranya adalah dia harus mandi. Namanya mandi jinabah atau mandi besar. Ini ketentuannya. Jadi kalau kita punya hadas kecil, maka cara mensucikannya dengan wudhu. Kalau kita punya hadas besar, cara mensucikannya adalah dengan mandi. Jangan dikira-kirain, jangan diakal-akalin. Kenapa kok batal wudhu lalu kemudian kita dibasuh semuanya? Padahal kita mah buang angin. Buang anginnya dari mana? Ngebasuhnya di mana? Dari mana? Buang air kecilnya di mana? Yang dibasuh yang di mana? Itu namanya sudah tauqifi. Jadi agama itu ada yang tauqifi, ada yang ghairu tauqifi. Tauqifi itu sesuatu yang memang sudah haknya Allah. Sudah nggak bisa. Kita itu sudah tidak dituntut. Allah sendiri tidak menuntut kita untuk mikirin. Kenapa? Tidak dituntut kita. Jadi jangan membuat capek diri sendiri untuk memikirkan itu. Misalnya tadi, kenapa kok wudhu menjadi mekanisme orang menjadi suci harus kecil? Kalau harus besar menggunakan mandi, kenapa kok mandi? Gitu, kenapa kok mandi? Kenapa kok wudhu? Atau kenapa kok sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kok sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa kok waktunya kok di subuh? Kenapa kok waktunya di siang? Itu sudah tauqifi. Kenapa kok puasanya dari subuh sampai maghrib? Kan enakan dari maghrib sampai subuh. Milih mana Anda? Dari subuh sampai maghrib? Apa dari maghrib sampai subuh puasa? Enakan mana? Dari maghrib sampai subuh. Kalau suruh milih lah. Tapi jangan ditanya-tanya, jangan dipikir-pikirin. Kenapa? Karena Allah juga tidak menuntut kita untuk memikirkan kenapa seperti itu. Kenapa? Karena itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu sesuatu yang memang sudah ditentukan langsung sama Allah. Nah, wudhu juga begitu tadi sudah kita bahas. Ada wudhu yang wudhu zohir, ada wudhu batin. Wudhu zohir mulai dari usap-usap tangan, disela-selain tangannya, umur-umur, hidung, sampai terakhir sampai ke kaki. Itu wudhu zohir. Wudhu zohir itu wudhu fikih. Kalau kita punya najis zohir, kita punya najis zohir, maka caranya menggunakan wudhu zohir. Yang kedua, wudhu batin. Sudah kita bahas juga. Apa wudhu batin itu apa? Wudhu batin itu untuk menghilangkan kotoran najis batin, najis ruh, najis batiniyah. Itu punya kotoran itu. Apa wudhu batin itu? Yang kemarin kita bahas, ada taubat, nadamah, kembali kepada Allah, nadamah, nyesel, terus tarkul gilli, ninggalin gil itu ganjelan di hati,
di hati kita kepada orang gitu. Apa sih begini? Malas banget gua ada dia di sana. Itu namanya ghil. Itu namanya ghil. Gitu ya. Quran sudah mengajarkan kita untuk berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kamu jadikan di hati kami ghil terhadap orang-orang muslim. Mengaji, maaf mengaji ada dia. Oh mau pemarisan, oh gak banget ketemu sama dia. Oh mau jalan, malas banget ketemu dia. Itu namanya ghil nih, ghil. Nah itu penyakit, itu kotoran. Wal kibri, sombong. Wal ujubi sama sombong. Watarku hubbi dunia, ninggalin cinta sama dunia. Cinta banget sama dunia, ngejar dunia. Mau halal kayak mau haram kayak diambil saja. Itu namanya najis tuh. Itu najis batin tuh. Wasana il khalqi, senang mengharapkan pujian dari makhluk, wariyasah, dan pengen dijadikan pemimpin sama orang. Semua ini namanya najis batin. Kotoran batin. Najis batin ini, kotoran batin ini nggak bisa dibersihin pakai wudu zohir, nggak bisa. Mulutnya mulutnya dusta, mulutnya dengki sama orang, mulutnya nyaci maki orang, itu nggak bisa dibersihin pakai kumur, nggak bisa itu. Apalagi pakai Pepsodent, pakai siwak, nggak bisa itu mau dibersihinnya. Bukan itu cara membersihnya. Kenapa? Karena sakitnya, najisnya najis batin. Kalau najis batin, maka wudunya pakai wudu batin. Kalau najisnya zohir, wudunya pakai wudu zohir. Kan kita ini kan ada dua kan, sering saya sampaikan. Kita ini ada zohir, ada batin. Kalau penyakit zohir, ya obatin pakai obat zohir. Kalau sakit batin, ya obatin juga pakai sakit batin. Ada orang sombong banget, terus diminumin bodrek, apa sembuh? Ada orang sombong banget, dikurut, dipijat, sembuh gak sombongnya? Ada orang dengki, kemudian dikerokin, sembuh gak? Gak sembuh lah, kenapa? Karena sakitnya mah apa? Obatnya mah apa? Sakit zohir juga ada dua kan, ada yang kelihatan, ada yang di dalam, ada yang penyakit luar, ada penyakit dalam. Penyakit luar sama penyakit dalam obatnya sama. Di luar ada luka, di luar sini ada luka. Pakai apa kita? Betadin, pakai obat merah. Terus di paru-paru kita ada luka. Mau pakai apa kita? Mau pakai obat merah juga? Mau pakai betadin juga? Obat luar mah untuk obat luar, obat dalam untuk obat. Begitupun juga penyakit. Penyakit kita ini ada dua, ada penyakit zohir, ini penyakit tubuh, ada penyakit batin, ada penyakit hati, Nah penyakit hati tadi obatnya, wudu hati atau wudu batin. Kalau penyakitnya zohir, wudunya wudu zohir. Biar apa? Biar dia menjadi suci. Nah sekarang yang kita bahas adalah manifta qada wuduhu, barang siapa yang batal wudunya. Kan tadi dia udah punya wudu, lalu kemudian batal wudunya. Sebab apa batal wudunya? Kalau secara zahir tadi dia menyentuh laki-laki, nyentuh perempuan yang bukan mahram, batal. Terus keluar sesuatu dari depan maupun dari belakang, dari dubur maupun dari kubul, batal. Kemudian apalagi muntah dengan sengaja juga batal, gila juga batal, tidur juga batal, kecuali tidur dalam keadaan duduk kayak bapak-bapak ibu nih, sila begini, duduk sila, kemudian tiduran begini, bangun nggak batal wudunya, kan udah kita bahas kan kemarin, nggak batal. Tapi kalau kakinya diangkat begini kayak orang-orang sholat Jumat tuh, enak banget menteri khutbah, kemudian kakinya diangkat sambil tiduran. Dia komat, bangun dia langsung sholat, udah gak sah itu sholatnya. Menurut mazhab itu gak sah itu. Kenapa? Karena wudunya kan. Kenapa wudunya batal? Karena kakinya diangkat. Jadi kalau ngantuk banget, sholat Jumat ngantuk banget, nungguin khotib lama banget, rapi-rapi khotibnya.
udah ngantuk banget, tidurnya jangan diangkat kakinya, makanya diangkat. Udah sila aja kayak begini, sila, kayak duduk sila, sudah duduk. Kan udah punya tawajud, udah punya kopi, tawajud saja duduk gitu. Nanti ketika sudah komat dibangunin, baru nggak batal itu. Kenapa? Karena duduknya seperti ini nih, duduknya nih, gitu ya. Nah, kalau orang punya wudhu, kemudian wudhunya batal, maka apa yang harus dilakukan sama dia? Secara zahir, apa yang haram sama dia? Haruma alaihi arba'atu asya'a. Maka orang yang punya wudhu zahir, kemudian batal wudhunya, haram bagi dia melakukan 4 hal. Yang pertama, as-sholatu, sholat. Wa tawafu, yang kedua tawaf. Wa massul mushafi, menyentuh mushaf, yang ketiga. Wa hamluhu, dan membawa mushaf. 4 ini nih. Kalau orang kagak punya wudhu, wudhunya batal, sholatnya haram, tawaf haram, membawa tawaf haram. Maka kalau kita lagi tawaf, nggak bisa kita pakai mazhab Syafi'i ini. Kan mazhab Syafi'i tadi apa kalau batal wudhu? Nyentuh sama orang, nyentuh sama orang batal. Kalau ada tawaf pakai Imam Syafi'i sampai pulang ke Jeddah kagak rapi-rapi tawaf itu. Kenapa? Karena pasti kesentuh sama perempuan. Makanya darurat boleh ganti mazhab dengan yang lain. Nyentuh mushaf, ini misalnya Quran nih, ini Quran misalnya, mushaf itu Quran yang kita lihat ini namanya mushaf nih. Nggak punya wudhu, nyentuh saja haram. Membawa gitu enak banget gitu, kagak punya wudhu, terus kemudian ada Quran ditenteng aja itu aja, haram gitu. Kan? Haram. Kenapa? Karena dia nggak punya wudhu. Kalau misalnya Qurannya di atas ini, Qurannya ada di atas meja, kita mau mindahin, terus kita nggak punya wudhu, angkat saja mejanya. Ajak angkat meja ini, boleh nggak? Boleh. Karena kita nggak megang ini, nggak membawa ini. Yang kita bawa adalah meja. Jadi menyentuh mushaf. Apa sih mushaf itu? Mushaf itu kullu ma kutiba alaihi Qur'anun lidirasah. Segala sesuatu yang di dalamnya tertulis Al-Qur'an untuk pembelajaran. Walau kemudian sekalipun Qur'annya itu ditulis di tiang, di kayu, au lauhan, atau di papan. Jadi ada papan itu, kemudian ditulis Qur'annya itu, au jildan, atau di kulit tulisnya. Au kirkosan, atau di kertas, ini tidak boleh. Ini sama saja. Au HP-an, sama HP-an atau mobilian, gitu ya. HP, kita punya handphone, kan di dalamnya ada Quran nih. Terus kita nggak punya wudhu, boleh nggak pegang? Boleh dengan handphone jamaah. Tapi jangan Anda buka Qurannya. Nanti Anda buka Qurannya, keluar Qurannya nih, misalnya keluar Qurannya, kalau Anda pegang begini, haram itu. Kenapa? Karena ini mushaf. Kenapa mushaf? Karena di dalamnya terdapat tulisan Quran untuk pembelajaran. Jadi kalau nggak punya wudhu, Qurannya jangan dibuka di sini. Kalau nggak dibuka, nggak apa-apa. Masuk kamar mandi, kan ada handphone kita ada Qurannya. Masuk kamar mandi boleh. Asal jangan di kamar mandi kemudian ada sambil buka Quran begini, buka habis tobat di dalam kamar mandi, nggak boleh. Tidak boleh. Itu kenapa? Karena di dalamnya terdapat Quran untuk didirasah, untuk pembelajaran. Wa kharaja bizalika tamimah, kecuali adalah tamimah. Apa itu tamimah? Tamimah itu mayuktabu fi hasayun minal Quran lit tabarruk wa tu'allaqu 'ala ra'si masalan. Tamimah itu adalah sesuatu yang ditulis di dalamnya ada Al-Quran, ada ayat Quran untuk sekedar tabarruk dan menggantungkannya di kepala misalnya. Contoh,
Ada orang sakit pusing, tulisin saja Quran ayat itu, ayat gitu ya, ayat Quran misalnya apa? Ya samari akli ima akli wa ya abdi abdi gitu. Itu bisa ditulis Al-Qur'annya, ditulis Al-Quran, lalu kemudian dilipat, lalu kemudian Anda masukin ke satu tempat gitu, lalu Anda ikat di kepala. Boleh nggak punya wudhu? Boleh. Membawanya nggak punya wudhu? Boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu ditabaru, bukan untuk dirosah, bukan untuk dibaca. Boleh. Dulu kita pernah bikin apa namanya, tulisan, lalu kemudian tulisan itu kita masukkan ke dalam nemteknya itu kita buat kalung gitu ya. Terus dibawa nggak punya wudhu? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan Quran, itu bukan mushaf, itu adalah tulisan, meskipun namanya adalah Quran, tapi bukan lid dirosah, tapi lid tabarruk. Ada orang hamil, kalau bisa lahir nih, susah lahirnya, sudah ada tulisin misalnya ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz dzalimin. Anda tulis, lalu kemudian diiketin di perutnya dia, gitu ya. Padahal dia nggak punya wudhu, boleh, nggak apa-apa itu. Nama kita baru bukan lid dirosah, bukan untuk pembacaan. Tapi yang namanya mushaf tadi itu satu Quran, terus atau beberapa potong ayat atau beberapa potong surah yang ada di papan, yang ada di kulit, di kertas, yang itu untuk pembelajaran, gitu. Akhirnya untuk pembelajaran nih, atau di handphone kan buat pembelajaran juga, gitu ya. Kemudian kita nggak punya wudhu, maka haram hukumnya menyentuh dan membawanya. Jadi kalau pengen membawa Quran, menyentuh Quran, pakai wudhu. Itu makanya di Quran zaman dulu itu kan di Qurannya selalu tulis tuh ayat la yamassuhu illal mutahharun. Kan biasanya tuh di Quran zaman dulu tuh kayak gitu, ada tulisan hijau. Itu kan di jilidannya di belakangnya ini itu kan ditulis satu ayat Quran la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh itu kecuali orang-orang yang suci. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti artinya, nggak dibaca itu, gitu ya. Padahal itu ada ayat yang menjelaskan di situ. Kalau Quran di Indonesia kan rata-rata semuanya begitu. Dua ciri Quran Indonesia itu. Pertama, di luarnya tulisan la yamassuhu mutahharun. Yang kedua, di tengah surah, di tengah Qurannya di surah Al-Kahfi di kalimat faliyat talatof itu merah tulisannya, teksnya merah. Itu ciri Quran Indonesia, Quran Nusantara gitu ya. Quran Nusantara itu cirinya begitu, ada tulisan la yamassuhu, terus di Kahfi di tengah Qurannya di kalimat waliyat talatof itu tertulis teksnya atau warnanya adalah warnanya merah. Udah pernah saya bahas tuh, kenapa kok merah? Karena itu menandakan darahnya Sayyidina Utsman bin Khattab. Nah, jadi orang yang wudhu tadi itu, kemudian dia batal wudhunya, wudhu zohirnya dia batal, dia punya wudhu zohir, kemudian wudhu zohirnya dia batal, maka tidak boleh sholat. Tapi dia sholat boleh nggak pakai wudhu? Boleh. Itu namanya sholat lihurmatil waktu. Ada yang mengatakan begini, misalnya kita nggak punya wudhu, terus atau badan kita najis, tapi udah masuk waktu maghrib, kita nggak punya tempat nih wudhu, nggak ada, mau tayamum juga susah, atau tayamum bisa, tapi baju kita pada kotor nih karena perjalanan jauh, boleh nggak sholat? Ada yang memperbolehkan, namanya lihurmatil waktu. Tapi sholatnya itu tidak menggugurkan sholat maghribnya. Itu sekedar menghormatin waktu. Jadi tetap dia sholat maghrib, tapi tidak menggugurkan. Setelah itu kalau nanti dia sudah sampai di rumahnya atau di tempatnya, dia sudah bisa dapat wudhu lagi, dia bisa ganti baju lagi, maka dia harus mengqadha sholatnya. Sholat yang tadi itu sekedar lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, gitu ya. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak ada ilatnya itu, tiba-tiba dia sholat nggak pakai wudhu,
haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi orang sholat kalau wudhunya gak beres, sholatnya juga pasti gak beres. Kenapa? Karena tadi sholat tidak bisa tanpa wudhu. Kalau wudhunya itu gagal, sholatnya pasti gagal. Yang kedua, tawaf. Tadi itu nggak boleh tawaf. Kecuali kita nih orang Indonesia sekarang, kecuali nanti ada jadi tamu raja, nah bisa itu pakai ini. Karena kalau tamu raja kan dikawal dikawal. Jadi nggak bakalan kesentuh-sentuh sama orang. Tawaf, sa'i tidak wajib wudhu. Kalau tawaf wajib bersuci. Karena kata Nabi, at-tawafu as-sholati. Tawaf seperti sholat. Apa tawaf seperti sholat? Dia wajib punya wudhu. Tapi kalau sa'i tidak. Ini rahmatnya kasih sayangnya baginda Nabi. Kenapa? Sa'i itu jauh banget, 750 meter. 750 meter, bolak-balik 7 kali jalan. Maka tidak disyaratkan punya wudhu. Kalau disyaratkan punya wudhu, masya Allah, berat. Bisa gagal semua kita. Baru setengah lingkaran, capek. Terus habis itu kencing karena dingin gitu. Atau buang angin, batal lagi wudhu lagi ke sana. Padahal jauh banget. Kalau tawaf kan dekat. Tawaf itu dekat. Kecuali lagi padat, maka kemudian Anda bisa bergeser-geser. Tapi sejauh-jauhnya selama-lamanya tawaf itu masih lamaan sa'i daripada tawaf. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Yang keempat, membawa mushaf. Itu yang diharamkan. Pun begitu. Kalau ada orang yang wudhu, kalau ada orang yang batal wudhu batinnya, wudhu hatinya ini batal. Tadi kan apa? Wudhu batin itu, wudhu hati itu apa tadi? Taubat, nadamah, atau apa tadi? Hubbud dunia, atau hubbud dunia. Ini kita merasa, oh, gue pengen banget dipuji sama orang. Oh, biar orang muji saya. Itu ngomong begitu aja, punya perasaan kayak gitu itu pengen dipuji, batal sudah wudhunya itu. Sudah batal. Dan ini zaman kayak zaman sekarang ini, hubbus sama ilmu kholqi, senang sama pujian makhluk. Itu penyakit itu. Senang sama pujian makhluk itu bikin najis itu, bikin kotor, bikin batal wudhu. Di zaman kayak sekarang ini, masya Allah, Anda bikin status di Facebook. Kalau yang like cuma 1, 2, 5 ya rasanya. Dia mau like 100 bagaimana? Kalau Anda bikin status, itu pengennya di like banyak atau enggak? Kalau Anda bikin IG, pengen di like-nya banyak atau enggak? Pengennya banyak. Kalau pengen di like banyak itu nanti pengen dapat apa itu? Jadi bagaimana coba main medsos ini? Main medsos itu kalau nggak rata-rata hati yang bener gitu. Kalau rata-rata hati yang bener itu like 5, 10. Kalau like 1000, like 1500, enggak lah. Bikin Twitter yang like 1500, yang retweet sampai 1000, gagah itu. Gagah. Senang pujian. Punya aja kayak begitu. Kita punya perasaan kayak gitu, maka menjadi batal wudhu. Tadi batal wudhu itu berarti apa? Najis hatinya sudah najis, hatinya sudah kotor. Kalau sudah kotor, sudah najis, sudah batal wudhunya, sama tadi tidak boleh sholat. Sholat apa ini? Bukan sholat yang begini. Tidak boleh punya hubungan kepada Allah. Terhalang. Dia mau mengajar, dia mau berdoa. Sholat itu kan artinya hubungan, silah, hubungan antara manusia dengan Allah. Itu namanya sholat. Kalau ada orang yang punya tadi itu pengen dipuji sama orang, terus pengen apa lagi dari itu? Pengen menjadi pimpinan, kemudian ada gilnya, ada sombongnya, lalu dia berdoa kepada Allah, berdoa dia, maka nggak sampai doanya nggak sampai. Dia mimpin sesuatu nggak sampai. Kenapa? Karena tadi nggak sah dia, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di hati dia tadi ada foto. Doa saya kok kagak
Gimana mau dikabul-kabulin doanya? Oh, di hatinya kita ini masih ada tadi itu, masih ada. Makanya sebelum kita minta doa itu, sebelum kita doa, banyakin zikirnya, banyakin istighfarnya, banyakin zikirnya, jangan doanya. Kalau orang doa tiba-tiba langsung amin, 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 Allahumma inna nas'aluka ya Allah, saya mohon ini, alhamdulillahirabbil alamin. Itu udah minta itu. Enggak begitu, orang minta itu enggak begitu. Zikirnya dulu yang banyak, terus mujinya Allah, berselawat dulu kepada Allah, kepada Nabi, baru kemudian minta. Contohnya seperti surah Fatihah. Ada berapa ayatnya surah Fatihah? 7. Yang doanya cuma berapa? Doanya ada berapa ayat? Yang ada doanya 1. Apa? Ihdinas shiratal. Ayat ke-6 itu. Doanya cuma 1. Tapi dari ayat 1, dari Bismillahirrahmanirrahim, pujian, penetapan, Alhamdulillahirabbil alamin, pujian, Ar-Rahmanir-Rahim, pujian, Maliki yaumiddin, pujian, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pujian dan penetapan. Baru ihdinas shiratal, baru doa itu namanya doa. Nah, bersihin dulu. Jangan langsung ya Allah, saya mohon ini. Kagak ada pendahuluannya. Terhalang. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi dikatakan, man sagolahu zikri an mas'alati aqaituhu afdhalu ma utiyasa ini. Orang yang lebih sibuk zikir kepadaku, zikir, baca Quran, istighfar, apapun zikir, lebih banyak zikir dia ketimbang minta kepadaku, maka aku akan kasih dia yang lebih afdol daripada yang aku kasih kepada orang yang berdoa. Kalau orang yang berdoa itu minta roti, dikasih sama Allah roti. Kita yang ahli zikir dikasih roti yang lebih daripada rotinya orang yang berdoa. Kata siapa itu? Kata Allah. Kenapa bisa begitu tadi? Bagaimana mungkin bisa silah kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa nyambung kepada Allah kalau hatinya masih najis, kalau wudunya batal, nggak ada taubat, masih maksiat, habis maksiat langsung berdoa. Bukannya istighfar, bukannya apa, habis maksiat nih, habis pacaran, duaan, mojok, habis langsung doa, ya Allah, mudah-mudahan saya besok mendapatkan rezeki yang banyak. Ya nggak bisa lah. Istighfar dulu, sholat dulu, zikir dulu, bersihin, nyesel dulu. Ya Allah, tadi saya berbuat maksiat, ya Allah saya tadi berbuat buruk, ya Allah saya berbuat begini. Baru kemudian minta. Itu tidak terhalang itu, tidak akan terhalang itu. Makanya kemudian kalau kita doa dulu, kok nggak kabul, mungkin ada yang salah dari cara kita berdoa. Cara kita berdoa. Gitu. Anda minta duit sama orang tua, langsung mak duit, sama kemudian ada puji-puji dulu, ada bantu dia, ada sanjung, ada temani, beda nggak? Anda nggak minta di sama Anda tahu, mesti ada maunya nih, didimin aja dulu. Istri kan begitu juga, istri minta sama suami, jangan langsung lebar. Lus aja dulu suaminya, lus, pijitin, nggak sakit ya bang? Bang ngebeh, bang ngopi, itu aja suaminya juga tahu, mesti ada maunya nih, ini. Nggak minta juga tahu dia, tapi kalau tiba-tiba langsung bang, gimana itu? Gitu ya. Itu namanya apa? Sholat silah, tidak ada ketersambungan. Kenapa? Karena tadi hatinya najis. Tawaf apa tawaf? Tawaf itu ngelilingin bumi, ngelilingin langit, ngelilingin cakrawala, ngelilingin dunia. Karena orang tawaf itu mesti kirinya ini ada di Ka'bah. Jalan nih melewati melawan arah jarum jam, kirinya harus ada di Ka'bah. Jangan coba-coba Anda tawaf kanan Anda ada di Ka'bah. Yang terjadi pasti benturan. Orang tawaf itu orang yang mengikuti sunnatullah, orang yang mengikuti hukum alam. Kalau dia kemudian berlawanan dengan hukum alam, maka yang terjadi benturan. Orang mau muter ke sini, dia muternya ke sini. Maka terjadi benturan terus. Dia laki-laki, tapi kelakuannya kayak perempuan.
Dia perempuan tapi kelakuannya kayak laki. Itu namanya orang yang melawan sunnatullah. Nggak bisa dia tawaf ini, nggak bisa di berkeliling bumi ini, nggak bisa. Pun juga begitu, orang yang masih punya najis tadi itu dalam hatinya, nggak ada wudhunya, nggak punya wudhu batinnya, maka nggak bisa dia berkeliling dia. Kenapa? Karena ketika dia berkeliling di dunia, yang terjadi adalah benturan-benturan. Datang ke majelis taklim, kayak begitu doang kalau bisa, benturan lagi. Datang ke teman-teman, lalu kemudian, jangan kayak begitu doang aja, murah aku juga bisa beli, benturan aja. Teman kita punya barang bagus, lalu kemudian kita langsung dengki, dari mana tuh dia duitnya? Kalau kerja kagak apa, punya barang bagus, benturan lagi. Jadi nggak bisa Anda berkeliling di cakrawala dunia ini kalau hatinya belum dibersihkan, belum wudhu. Maka tadi orang yang wudhunya batal di batinnya, dia terhalang dari tawaf. Tapi orang yang sudah bersih hatinya, sudah dibersihkan, sudah punya wudhu batinnya, dia tawaf kemanapun ke dunia ini tidak akan ada ganjaran. Jalan dia lagi di motor tiba-tiba mueng gitu kan, ya sudah. Tapi kalau hati kita dikacau coba, Anda dimuengin, Anda apa lagi? Anda muengin lagi, gitu dia. Nggak bisa, nggak bisa kemana-mana, marah ke bawahnya, klakson lu, dun, gitu ya. Belum lampu hijau, udah klaksonin coba, gitu ya. Terus saja begitu. Pun juga begitu, nggak bisa menyentuh mushaf, membawa mushaf, nggak bisa. Ngomong tentang agama dia, dalam hatinya ada dengki, nggak bisa. Ngomong ngaji dia, ngajarin sesuatu kepada orang, membawa Al-Quran, membawa ayat-ayat Al-Quran, tapi dalam hatinya masih ada najis kayak tadi, nggak bisa dia. Kenapa? Karena pasti Qurannya akan dibikin kepentingan diri sendiri, nggak bisa mendapatkan apa-apa. Makanya ulama-ulama kita dari dulu selalu ngajarin orang kalau ngaji, zikir dulu sebelumnya, minimal baca sholawatan dulu. Kalau kita kan baca sholawatannya ada sholawatan dustur, yang dari sholawat dustur tuh, kemudian ada sholawat burdah, kemudian fatihah kepada pengarang kita. Dulu ulama-ulama kita ngajarinnya begitu, nggak ada ulama kita ngajarinnya dari dulu tuh langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ngaji gitu. Nggak diajarin. Langsung mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mulai. Sekarang adalah bab ini. Nggak diajarin. Kenapa tadi? Ini masih najis takutnya. Belum punya wudhu. Hati kita belum punya wudhu. Wudhu dulu. Cara wudhunya apa tadi kita? Cara wudhunya kalau kita tadi zikiran dulu, sholawatan dulu, fatihah dulu kepada pengarang kita. Minimal banget fatihah dulu kepada pengarang kita. Minimal banget itu. Kenapa tadi? Kalau kita tidak melakukan kayak begitu, maka yang kita pelajari, yang kita dapat adalah sesuatu yang tidak baik. Kenapa tadi? Karena orang yang belum punya wudhu batinnya, terhalang dia dari membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa nilai-nilai Al-Quran, menyentuh ayat-ayat Al-Quran. Maka sering terjadi ada orang membawa Quran, dikit-dikit bawa Quran, dikit-dikit bawa ayat, lalu ayatnya dibuat nipu, ayatnya dibuat membohongin orang, ayatnya dibuat maki-maki orang. Ini karena hatinya batal wudhu batin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berkenaan dengan yang sholat tadi yang menghormati waktu. Kalau misalnya di pas naik pesawat nih PKI, kalau selama ini kan masih sempat sholat sebelum berangkat ya. Cuman kalau misalnya di pesawat, kadang misalnya antara maghrib dan isya di pesawat itu sholatnya kita tetap jalanin aja atau gimana? Karena kan arah kiblatnya kita juga nggak tahu gitu kan ya Pak. Gimana Pak?
Pertama lihat perjalanan Anda jauh apa enggak. Kalau dari sini ke Surabaya, dari sini cuma 1 jam 2 jam, itu ada alternatif lain, mendingan jamak, mending jam. Tapi kalau Anda ke Mekah atau ke Turki 12 jam, Turki kan 12 jam, 12 jam di pesawat kita ke Turki itu berangkatnya 12 jam setengah, pulangnya 12 jam, 12 jam dari pesawat, gitu ya. 12 jam berarti apa? Sholatnya apa? Ya sholat di mana? Ya di tempatnya Anda sholat itu. Kiblatnya di mana? Kiblatnya di dalam kendaraan adalah mengarah kepada kendaraannya. Itu kiblatnya. Jadi kiblat di dalam kendaraan adalah kendaraan mengarah kemana. Nah kita kan di pesawat nih. Ya sudah wudhunya gimana? Ya wudhunya tayamum saja sudah di situ. Terus habis itu sholat. Terus habis itu wajib foto nggak? Enggak, ya sholat kok ini. Sudah sholat kok. Gitu ya. Tapi ingat, tayamum punya ketentuan sendiri. 1 sholat, 1 tayamum. Misalnya ada pengen jamak zuhur sama asar dengan tayamum. Ketika ada sholat zuhurnya, tayamum. Nanti ketika sholat asarnya harus tayamum dulu. Kenapa? Karena tayamum berlaku 1 tayamum, 1 sholat fardu. Nah tapi kalau penerbangannya pendek, kayak sini Surabaya, sini cuma 1 jam 2 jam, maghrib pemisahnya gimana? Mendingan jamak. Kenapa jamak? Lebih sempurna. Kayak gitu. Ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Tadi pakai bilang kalau baca Quran belum duduk iya haram. Yaitu dari kakek saya juga mungkin. Tapi perjalanan hidup saya, umur saya sekarang 74 tahun. Setelah kemarin ini, saya dewasa, perjalanan hidup saya bergaul. Yang saya bergaul itu, saya nggak seperti kiai. Ini saya ikutin, ini saya ikutin. Apa itu kiai, apa itu ustaz? Itu benar, kalau baca Al-Quran, baca Al-Quran, kalau belum tentu baca benar. Itu dosa. Iya. Sebentar Pak. Iya dosa. Ya, enggak, bukan. Yang dimaksud bukan membaca Quran. Iya. Menyentuh Oh, dan menyentuh. membawa Iya. masul mushaf. Yang menyentuh, yang membaca itu kalau baca menyentuh juga. Enggak, beda. Mana ya? Beda. Membaca Al-Quran dengan tanpa wudhu, nggak punya wudhu, boleh. Jadi kita nggak punya wudhu nih. Iya. Kalau kita baca Fatihah, kayak kita lagi yasinan, kan nggak punya wudhu tuh. Baca yasin, nggak punya wudhu, boleh. Yang tidak boleh, hadas besar. Ibu lagi haid, kita lagi junub, hadas besar, nggak boleh membaca Quran. Bolehnya niatnya zikir. Kalau niatnya baca Quran nggak boleh, tapi niatnya zikir boleh. Kenapa? Karena kalau niatnya itu bukan zikir, berarti kita nggak boleh baca Bismillah. Dong. Ibu selama haid nggak boleh baca Bismillah. Nanti kalau ada orang meninggal nggak boleh baca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena innalillahi itu termasuk aib. Terus nggak boleh baca Alhamdulillahirobbil, nggak boleh. Itu kalau hadas besar. Jadi maksudnya Kak? Jadi yang saya maksud begini. Betul. Jadi ada ustaz, ya baca ini 3 bukan. Kalau Al-Quran yang ada artinya, kata itu boleh-boleh aja. Gitu. Yang dilarang keras kalau Al-Quran yang ada artinya itu haram. Yang kita baca untuk dosa besar. Tapi kalau kita baca tanpa yang ada artinya itu boleh-boleh aja. Ini saya bertanyakan penegasan saya yang mana yang kira-kira yang harus ditinggalkan. Ini saya lebih banyak dosa. Kalau memang itu saya banyak dosa. Karena ini yang bilang begini, ini bilang boleh-boleh aja. Kalau orang tua saya juga memang melarang. Makasih Pak. Ini penting nih pertanyaannya. Iya. Karena gini, ada 2 pendapat. Kalau
Qurannya Quran terjemah bagaimana? Iya. Apakah Quran terjemah termasuk mushaf apa enggak? Dua pendapatnya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan itu bukan mushaf. Jadi orang yang membawa Quran terjemah itu boleh tanpa punya wudu. Boleh. Ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena di situ ada Qurannya. Ada yang ketiga. Lihat mana kandungannya, banyakkan teks Al-Qurannya atau artinya. Kalau di mushafnya itu, di terjemahannya itu lebih banyak Al-Qurannya ketimbang terjemahannya atau kata-kata yang lain, apa tulisannya? Kan ada Quran yang ada tajwidnya tuh. Ya kan di bawahnya kan ada gambar, ada merah. Kalau merah berarti dia ditulisin di bawahnya nih, ikhlas, izhar, segala macam kan. Terus bahkan ditulis di sampingnya tuh asbabun nuzulnya. Kan lebih banyak tuh. Kalau cuma artinya doang mungkin seimbang. Tapi kan di situ tulis itu ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada keterangannya seperti apa. Nah itu dibilang kalau lebih banyak kandungannya yang bukan Quran, maka tidak dihukumi sebagai mushaf. Tidak terusah. Nah, 3 itu pendapat itu. Kalau kemudian Bapak nanya saya, kalau saya sendiri pakai yang mana? Saya sendiri memakai itu dihukumi mushaf. Jadi kalau tidak dalam keadaan darurat, jangan memegang itu. Kalau tidak dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat itu kita lagi jalan, terus tiba-tiba ada terjemahan Al-Quran tercecer di pinggir jalan. Mau wudu bingung lagi, sudah ambil saja, nggak apa-apa. Gitu ya. Atau Anda masuk ke masjid, tiba-tiba Pak terjemahan Al-Quran terletak di bawah. Terus mau wudu, mungkin airnya mati atau bagaimana, udah ambil saja, segera angkat, itu boleh itu, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, dia pada bisa wudu dulu, baru kemudian dia megang, itu saya tidak memilih pendapat itu. Kenapa? Karena tadi mushaf tetap mushaf, meskipun di dalamnya ada terjemah. Kalau ada mushaf terjemah Al-Quran, kemudian dibakar sama orang, apa hukumnya itu buat kita? Terus dia bilang, oh ini kan bukan mushaf Quran ini kan terjemahan Al-Quran, marah nggak tetap kita? Kenapa kalau itunya marah, tapi kita memperlakukannya tidak sama gitu. Jadi gitu ya, ada 3 pendapat. Saya pribadi megang kepada kalau tidak dalam keadaan darurat sebaiknya tidak. Jadi kesimpulannya situasi dan kondisi gitu. Kalau tidak dalam keadaan darurat sebaiknya jangan dipegang. Kalau tidak dalam keadaan wudu. Makanya ulama kita ngajarin jaga wudu. Maka kata guru saya, Anda bisa jaga wudu 40 hari aja. Ini buat yang laki-laki terutama ya, atau perempuan ibu-ibu yang sudah menopause. 40 hari saja Anda menjaga dulu, Anda jaga dulu, Anda sudah terlihat nanti. Ya nabiul hikmahnya, sumber-sumber hikmah dalam hati selalu muncul. 40 hari aja. Wudu batal. Ada lagi besar. Ini tapi kepentingannya menurut saya. Kepentingannya cuma jadi imam atau makmum, gitu ya. Nah sekarang seorang imam ini saya bicarain, saya tanyakan, dia seorang imam. Ya kalau rencananya caranya dikit-dikit ya saya juga tahu jadi dia. Tapi yang saya minta penegasan dari Pak Ustadz, ada imam, setahu saya di juz amma. Di setiap permulaan ayat kita baca Al-Quran kan ada surut, ada kalimatnya, ada runtunannya gitu ya. Tapi kalau di Al-Quran sesuai dengan petunjuknya di ayat pertama dan selanjutnya ke pertengahan sudah baru baca Bismillah. Ini saya sampai sekarang masih jalan sana masih tek gitu arti dek. Kalau saya setiap baca surah karena kebodohan, iya saya baca Bismillah di juz amma, di setiap surat, di kepala surat baca Bismillah. Tapi
saya dengerin beberapa kemarin ini karena memang gue pinter, beberapa pinter kan. Saya yakin nggak yakin kalau dia nggak baca, nggak ada suara, kan di situ ada fikar, ada zohir, ada gawat, fikar gitu ya. Tapi saya kurang yakin. Biarpun dia kata dia baca pelan, kita merenung, merasakan apa ini imam. Nah, jadi ini yang saya tanyakan, kalau imam nggak di surat kecil, di surat nggak baca bismillah, itu benar apa kurang? Baik. Bismillahirrahmanirrahim itu bukan wajib hukumnya kecuali di surah Al-Fatihah. Oh, Ya, semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Bismillahirrahmanirrahim selain Al-Fatihah, ya, surah-surah hukumnya sunnah. Nah, kalau di Al-Fatihah, menurut mazhab kita Syafi'i, Bismillah hukumnya wajib. Karena apa? Karena Bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Tapi menurut Imam Maliki atau Imam Hambali, Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Jadi mereka kalau membaca Fatihah tidak menggunakan Bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung begitu. Enggak baca Bismillah, baik jahar maupun kopi, tidak. Kenapa? Karena mereka mengikuti mazhab apa? Hambali atau Maliki yang mengatakan Bismillah bukan termasuk Fatihah. Tapi kita di sini Syafi'i mengatakan bahwa Bismillah termasuk Al-Fatihah. Jadi kalau di sini ada orang baca Fatihah di dalam sholat nggak baca Bismillah, mufaraqah hukumnya, wajib kita pisah. La sholata illa bil Fatihah. Tidak sah sholatnya kecuali dengan Fatihah. Gimana dengan surah-surah kecilnya? Surah-surah kecilnya kalau nggak baca Bismillah jadi waladhdallin, amin. Langsung aja dibaca. Misalnya baca Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir, semacam begitu. Ya gimana? Boleh. Kenapa? Karena semua ulama sepakat Bismillah bukan wajib. Tapi di kita ini Syafi'i, Bismillah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dekat dengan wajib. Maka kita di sini Imam Syafi'i kalau lagi sholat mesti membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca surah atau ayat. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, kullu ma yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Setiap sesuatu yang dimulai tanpa dengan Bismillahirrahmanirrahim maka barokahnya terputus. Maka kita Imam Syafi'i memakai hadis itu setiap habis sholat, waladhdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal. Ada Bismillahnya tuh. Kenapa? Karena kita nih. Tapi kalau dia nggak baca Bismillah boleh nggak? Tidak membatalkan sholat. Tapi kalau Fatihahnya tidak baca Bismillah, kalau bacaan Bismillah di sini bukan di Mekah, di sini di kampung sini ada orang baca Fatihah nggak baca Bismillah, Anda menurut saya wajib mufaraqah. Kenapa? Karena di sini lingkungannya Syafi'i. Kecuali dia memang penganut Hanafi. Atau jangan-jangan pas ditanya, Pak, kok nggak baca Bismillah? Emang Bapak Hanafi apa Hambali? Nggak tahu saya Hanafi Hambali itu apa. Saya kan tahu di Mekah aja. Di Mekah sholatnya Allahu Akbar. Di Mekah sholatnya begitu. Di Madinah sholatnya begitu. Jadi rujukannya bukan mazhab. Rujukannya adalah Mekah Madinah. Padahal Mekah Madinah mazhabnya beda sama sini. Wudunya juga beda, mazhabnya juga beda, sholatnya juga beda. Orang Mekah itu, orang imam-imam di Mekah, Allahu Akbar, dandan dulu ya, kerudungnya dibetulin dulu, jubahnya dibetulin dulu, baru dah Alhamdulillahirabbil alamin. Di kita Allahu Akbar, Anda garuk-garuk, ada 3 kali goyang, batal. Kenapa? Syafi'i mengatakan Anda goyang 3 kali berturut-turut kecuali jari,
berturut-turut, jadi misalnya ada garuk nih begini nih, garuk begini 3 kali, batal wudhunya. Tapi mereka di sana bukan pakai Syafi'i, mereka di sana pakai Hambali. Jadi kalau kemudian ada orang baca Bismillah, kalau orang imamin di sini baca Fatihahnya nggak baca Bismillah, tanya, Bapak mazhabnya apa ya? Syafi'i, Hambali, Maliki. Anggap saya pakai mazhab apa-apaan? Mazhab saya Mekah, Madinah, udah itu mufakat. Kenapa? Karena tidak boleh mutlak itu menurut Imam Syafi'i. Tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang tidak mengerti tentang persoalan ini. Tidak boleh. Kecuali di Mekah. Di Mekah kita tahu, karena mereka mazhabnya itu. Kita makmum boleh, karena kita tahu, gitu ya. Tapi sama orang yang nggak tahu, gitu ya, habis pulang umroh, ngimamin, langsung bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kok nggak baca Bismillah? Di Mekah loh, pusatnya Islam, kalau baca Bismillah, begitu. Itu Pak ya. Baik, kita lanjut nanti sambil ngopi. Ya, biar lebih santai. Kurang jam 10 kurang 10. Terakhir sebelum saya tutup, karena besok mau puasa, saya ingetin sebelum saya tutup nih. Besok di awal taraweh di malam pertama niatnya 2 kali. Pertama niat puasa buat besok, nawaitu shawmuddin an ada ifardhi syahri ramadhani hazisanati lillahi ta'ala buat besok. Lalu setelah itu Anda niat puasa untuk 1 bulan. Nawaitu shawmas sahri an adai fardhi syahri ramadhani hazisanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi dua ya. Kenapa? Karena niat itu hukumnya wajib dalam puasa. Nah, untuk puasa Ramadan niatnya itu harus terakhir, batas terakhir adalah masuk waktu subuh. Jadi kalau Anda nggak taraweh atau lupa, kalau taraweh kan biasanya diingetin nih, sama-sama kan nggak tahu di sini. Kalau misalnya kan baca sama-sama ya, bahwa itu semua dengan. Tapi Anda nggak taraweh, lupa, nggak baca niat, nggak taraweh itu semua godin, tiba-tiba udah masuk subuh, lalu nggak niat ya, maka haram Anda puasa. Tapi haram juga Anda makan di situ. Jadi tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi tidak dihitung puasa. Kalau Anda udah nggak dihitung puasa kemudian makan di situ, double tuh dosanya tuh, double. Jangan mentang-mentang, wah begitu nggak dihitung puasa itu makannya sekarang, udah double itu. Nah, makanya puasa besok, tarawih besok ini hari pertama, niatnya 2 kali. Untuk apa? Membackup barangkali, namanya juga 30 hari, barangkali ada 1 malam kita lupa niat sudah terbackup. Gitu ya. Jadi pertama niatnya niat nawaitu shawmuddin an adai fardhi syahri ramadhani hazisanati ta'ala. Saya niat puasa buat besok hari, sholat bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Lalu niat lagi, saya niat puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya, ingat. Mumpung besok malam Selasa, insya Allah serentak malam Selasa semua akan tarawih bersama-sama. Insya Allah semuanya serentak kecuali kelompok kecil ya nggak dihitung. Ya. Tapi semua NU, Muhammadiyah, Depak, RI, pemerintah semua sama. Kasih semua akan sama semua. Insya Allah serentak semua malam Selasa akan tarawih. Baik, mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan zahiriyah, jasadiah, kekuatan nyawa, kekuatan rasa, lahiriah, batiniah untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini, untuk bisa sama-sama menikmati semua hidangan-hidangan Allah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita mungkin juga akan bertemu sekali lagi. Jadi mungkin bulan depan itu malam Minggu sudah tidak. Jadi malam Sabtu seperti ini, malam Minggu seperti ini, malam Seninnya mungkin sudah tidak bisa. Jadi mungkin kita akan bertemu sekali lagi di awal bulan Mei, malam Minggu insya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sekali lagi ini ya untuk pengajian ini. Nah, niatin semuanya masuk bulan suci Ramadan betul-betul dalam keadaan yang mantap,
keadaan iman Islam yang bisa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala karim wa fil Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bima rabbana wa samina faqadhu ma inda hajatina ya rabbana rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.